Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video diskusi kali ini kami akan membahas tentang tugas tematik untuk bab 4. Nah, yaitu pembahasannya tentang perumusan tujuan dan indikator pembelajaran, taksonomi belum, revisi, HOTS, dan aktivitas bermakna. Nah, jadi apa sih itu tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Nah, jadi tujuan ini menjadi arah utama guru untuk merancang materi, metode, media, dan penilaian. Nah, tujuan pembelajaran yang baik harus jelas, terukur, dan berpusat pada siswa, bukan pada aktivitas gurunya. Nah, oleh karena itu, tujuan biasanya dirumuskan menggunakan kata kerja yang menunjukkan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswanya. Nah, kemudian ada indikator pembelajaran. Apa itu indikator pembelajaran? Indikator pembelajaran merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan pembelajaran. Nah, indikator ini berfungsi sebagai tanda atau bukti bahwa tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Nah, indikator harus dapat diamati dan diukur sehingga memudahkan guru dalam melakukan penilaian. Jika tujuan masih bersifat umum, maka indikator bersifat spesifik dan konkret. Misalnya menunjukkan hasil kerja, jawaban, atau performa siswa. Nah, kemudian ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom revisi. Oh, yang dibilang Ibu kemarin tuh enggak sih? Yang dimana pertama tuh ada C1 mengingat, daftar C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. Terus ada high order thinking skill. Nah, jadi kalau di HOTS itu lebih ke kayak kita tuh disuruh berpikir kritis kayak sih, kayak berpikir ke jenjang yang tingkatnya lebih tinggi yang mencakup yaitu kayak menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Nah, itu biasanya memakai C4 dan C berapa? C6 sampai C6 berarti ya, C4 sampai C6. Ya, itu tadi apa C4-nya? Menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kita langsung ini enggak? Dalam materi tugas pematik. Apa selesai dulu materinya baru tugas pematik? Boleh dong. Terus yang kami mungkin rangkum semua pembahasan itu, jadi tidak harus panjang-panjang. Terus aktivitas pembelajaran bermakna. Oh, jadi kalau aktivitas pembelajaran bermakna ini lebih ke apa sih, kegiatan belajar mengajar tuh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, yang tidak jauh dari siswa tersebut. Jadi masih berkaitan dengan jika terkait dengan kehidupan sehari-hari itu, maka akan membuat pembelajaran itu lebih bermakna, lebih mudah dipahami siswa. Karena itu kan kayak di lingkungan orang itu kayak di sekitaran orang tuh, jadi lebih mudah orang tuh menerapkan dan lebih memahami. Nah, juga aktivitas itu kan juga tidak berfokus pada hasil akhir, tetapi juga kayak pada proses berpikir dan mereka keterlibatan siswa di lingkungan sekitar, enggak sih? Juga tentunya nanti kalau misalkan berhubungan dengan lingkungan sekitar tuh lebih pembelajarannya tuh lebih bermakna. Nah, juga anak tuh juga dapat mengaitkan materi baru, kan setiap lingkungan tuh kan punyalah nanti teman baru. Nah, nanti orang tuh bisa nambah ilmu baru lagi dari teman yang baru transfer ilmu gitu kan. Makanya lebih bermakna gitu karena saling transfer ilmu jadinya. Oke. Langsung pertanyaan. Kesimpulan enggak sih? Boleh. Kayak pas 10 menit itu masa pertama itu kan.
Nah, jadi dapat kita simpulin dari apa yang kami bahas tadi tuh, yang pertama tadi tuh tentang apa namanya? Tentang Tujuan pembelajaran. tujuan pembelajaran yang ya pembahasan yang kali ini tuh tidak jauh dari pembahasan Sebelum-sebelumnya, sebelumnya. betul. Jadi cuman kami mengupas lagi gitu. Nah, yang dari sebelum-sebelumnya, jadi menyimpulkan dari juga sebelum-sebelumnya tuh. Terus ada kayak perumusan tujuan pembelajaran, kompetensi lah ya yang harus dicapai siswa setelah proses belajar. Misalkan siswa ini sudah belajar nih, apa sih yang mereka dapatkan setelah proses pembelajaran berlangsung gitu. Nah, setelah sesuai tidak dengan tujuan kita tadi. iya, tujuan yang udah dibuat tadi gitu. Nah, nanti itulah kan dia. dievaluasi kalau seandainya masih ada yang kurang gitu. Terus yang kedua tuh ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran tadi kan pembelajaran yang lebih rinci gitu, nah lebih spesifik dari tujuan pembelajaran lainnya. Itu kayak berfungsi sebagai apa sih namanya? Berfungsi sebagai apa tuh? Kayak bukti lah. Apa Apa yang mereka lakukan tuh ya? Tujuan pembelajarannya udah tercapai atau belum? Oh iya. Iya. Terus taksonomi belum tuh yang tadi tuh kan yang CP tadi kan. Kok CP sih C1 sampai C6. Itu keterampilan. Iya, keterampilan. Inti itu tingkat tingkat keterampilan kemampuan berpikir. Iya, tingkat kemampuan berpikirnya siswa tersebut. Nah, jadi dapat kami simpulin dari apa yang kami bahas tuh perumusan tujuan dan indikator pembelajaran yang baik harus mengacu pada taksonomi Bloom, revisi, mendorong HOTS dan diwujudkan melalui aktivitas pembelajaran yang bermakna. Nah, dengan demikian pembelajaran tidak hanya menuntut siswa itu tahu, tetapi juga mampu berpikir kreatif dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk pertanyaan. Jadi pada bab 4 ini juga kami akan membahas tentang tugas tematik. Mungkin saudari Puput bisa baca tidak soalnya untuk tugas tematik ini? Buka temanya deh. Pemantik kasus. Buka kasus ya. Iya. Baca kasus. Nah, nanti saudari Puput akan membaca kasus. Apa sih? Iya. Iya, baca. Iya, betul. Baca kasusnya. Baca kasusnya. Jadi kelas 5 akan menjalankan PJBL, kampanye hemat air. PJBL. Baca semua dulu kayak gitu ini. Kampanye hemat Jadi air. analisis. Guru ingin siswa tidak hanya menghafal cara menghemat air, tetapi mampu menganalisis data pemakaian air di rumah atau sekolah, mengevaluasi kebiasaan yang boros, dan merancang solusi yang bisa dipraktikkan. Namun, tujuan pembelajaran yang tertulis masih umum. Siswa memahami hemat air dan indikatornya, siswa dapat menjawab pertanyaan. Nah, jadi dari soal untuk bab 4 ini dapat kita simpulkan menjalankan PJBL. Nah, sebelum bab 4 ini kan ada nih kita bahas tentang PJBL. Apa sih project based learning. Project atau program? PJBL Project kan? Jadi menghasilkan sebuah produk. Iya, menghasilkan sebuah produk. Nah, ini kan lah sudah ada kan produknya. Jadi kita tinggal mengupas dari soal kasus nih. Katanya di sini produknya tuh tentang kampanye hemat air. Nah, guru tuh kayak meminta siswa tuh bukan cuma sekedar menghafal materi tersebut. Nah, cara apa menghafal? Tapi mereka bisa mengaplikasikannya di rumah lah gitu kan. Menerapkan di rumah gitu kan. Sebelum kita ada bahas itu pembelajaran bermakna. Tentunya pembelajaran bermakna tuh bukan sekedar proses di awal tapi bagaimana nanti manfaat siswa tuh kan. Nah, jadi juga di sini nanti bukan sekedar menghafal, tetapi siswa tersebut dapat menganalisis data pemakaian air di rumah, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Dan juga kayak tadi kan apa sih namanya? Menganalisis pemakaian air kan. Nah, ini setelah itu mengevaluasi. Ini kan termasuk kayak pembahasan kita tadi sih yang C tadi itu kan. Nah, ada yang menganalisis. Nah, ini menganalisis data pemakaian air di rumah sekolah. Terus ada mengevaluasi kebiasaan yang boros. Nah, nanti bagaimana nanti setelah menjawab kasus ini dapat kita simpulkan nanti bagaimana siswa tuh bisa biar dia tuh bisa mencegah kebiasaan yang boros. Terus juga merancang solusi yang setelah
mencegah kebiasaan boros, orang tuh merancang lagi gitu. Nah, solusi apa yang dapat dipraktikkan untuk tidak boros. Tapi tujuannya tuh pembelajaran itu masih yang tertulis, masih umum gitu. Nah, kayak siswa memahami hemat air dan indikatornya, siswa dapat menjawab pertanyaan. Nah, jadi pertanyaannya tuh, coba pertanyaannya. Pertanyaannya tuh ini, yang pertama, apa masalah utama dari tujuan memahami? Dan indikator menjawab pertanyaan jika targetnya adalah transfer dan hold. Sampai habis. Yang kedua, bagaimana mengubah tujuan tersebut menjadi tujuan yang operasional atau smart, dan indikator yang dapat diamati. Kemudian yang ketiga, tugas host apa yang realistis untuk SD agar siswa menunjukkan analisis, evaluasi, kreasi secara proporsional. Nah, jadi kita ulas dulu dah sih untuk soal yang pertama nih. Soal pertama dulu. Iya kan? Soal yang pertama nih tentang apa masalah utama dari tujuan memahami dan dalam tanda kutip memahami dan indikator dalam tanda kutip menjawab pertanyaan jika targetnya adalah transfer dan HOTS. Kalau HOTS tadi kan apa namanya? High order thinking skill. Nah, berpikir kritis tadi itu. Iya, berpikir kritis tadi itu bagaimana nanti itu. Nah, kita satu-satu beda sih ngulasnya untuk soal nomor 1 ini. Nah, kalau menurut pendapat saya sendiri tuh masalah utama dari tujuan dan indikator nih yang pertama tuh keterbatasan kognitif. Nah, di mana tujuan dalam tanda kutip memahami dan indikator tuh menjawab pertanyaan cenderung tuh kayak bersifat kognitif. Kayak sebelum itu juga ada sih kayak aku beranggapan kalau kasus ini tuh kognitif karena apa? Kognitifnya tuh rendah karena siswa tuh mungkin gitu. Nah, dia tuh kayak menghafal informasi tanpa benar-benar memahami gitu, nah, atau mampu menerapkannya dalam konteks yang lebih luas. Berarti dapat kita simpulkan orang tuh yang kayak FOMO-FOMOan gitu, nah, dengan informasi kayak tidak ada nyari kebenarannya gitu. Nah, tidak ada dia tuh mencari informasi itu dengan teliti, tetapi kayak FOMO-FOMOan gitu kan. Terus juga bukan lebih ke FOMO-FOMOan kasus tentang masalah tersebut, terus dia kayak tidak betul paham gitu, nah, konflik apa yang terjadi gitu. Kayak sok paham baik. Iya, sok paham ya, padahal kan konteks itu lebih luas gitu. Nah, kalau seandainya orang tuh memahami gitu, nah, bukan sekedar ikut-ikutan B. Terus juga masalah utama itu transfer pengetahuan yang keduanya. Dengan tujuan apa sih? Dengan tujuan yang umum, kesempatan untuk transfer pengetahuan ke situasi nyata itu menjadi terbatas. Nah, karena apa? Siswa tuh perlu berinteraksi dengan data dan melakukan analisis, bukan sekedar cari-cari B. Tetapi orang tuh juga harus berinteraksi gitu. Nah, kenapa air di sekolah atau di rumah tuh bisa boros gitu? Nah, juga harus juga ngelakuin analisis kenapa bisa boros, apakah ada suatu kendala kenapa bisa boros, kayak misalkan bocor apa gitu kan. Nah, orang tuh belum orang belum tuh menganalisis gitu. Nah, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan. Terus yang ketiga tuh menurut aku masalah utamanya tuh keterampilan tinggi. Artinya tuh apa nih? Tujuannya tuh tidak mendorong siswa tersebut tuh untuk pengembangan high order thinking skill yang HOTS tadi kan, sesuai dengan soal tadi seperti kayak analisis, evaluasi, dan kreasi. Nah, seharusnya kan HOTS itu kan memerlukan pendekatannya lebih aktif gitu. Nah, dalam pembelajaran bukan sekedar hanya menghafal informasi tanpa benar-benar memahami atau menerapkannya tuh dalam konteks yang lebih luas. Mungkin rekan-rekan ada pendapat yang berbeda dari saya, bisa di apa sih namanya? Soal bentar. Dikemukakan gitu, ini soalnya. Mungkin sebelum saudara Arif, mungkin Puput, saudara Tatu dulu mungkin. Jadi kan pertanyaan tadi masalah utama dari tujuan memahami dan indikator menjawab pertanyaan. Nah, jadi masalah utamanya adalah tujuan dan indikator terlalu umum. Nah, yaitu kata memahami, itu tidak jelas pemahaman seperti apa yang diharapkan. Nah, jadi guru itu sulit membedakan, sulit menilai apakah siswa ini benar-benar paham atau hanya sekedar menghafal.
atau hanya sekedar menghafal. Sebentar, teman-teman. Kemudian indikator menjawab pertanyaan. Indikator menjawab pertanyaan itu hanya mengukur ingatan siswa, bukan kemampuan berpikirnya. Bahkan bisa jadi sebelum misalkan gurunya bilang hari ini kita tes hafalan ya. Nah, bisa jadi sebelum mereka maju ke depan itu mereka cuma menghafal saja, tapi tidak ini habis mereka maju tuh mereka nggak ingat lagi apa yang mereka ini hafal tadi gitu. Nah, kemudian kan target pembelajaran adalah menganalisis data, mengevaluasi kebiasaan dan merancang solusi yang termasuk hot dan transfer ke kehidupan nyata. Nah, akibatnya tujuan dan indikator tidak sejalan dengan kegiatan PJBL yang menuntut siswa itu berpikir kritis dan kreatif. Mungkin itu saja. Nah, tadi kan langsung ke saya saja ya. Tadi kan masalahnya tuh kelas 5 tuh akan menjalankan PJBL kampanye hemat air. Nah, di sini tuh guru tuh ingin siswa tidak hanya menghafal, tetapi mereka itu mampu menganalisis data pemakaian air di rumah atau sekolah, kemudian mengevaluasi kebiasaan yang boros dan merancang solusi yang bisa dipraktikkan. Nah, namun di sini tujuan pembelajaran yang dibuat guru itu hanya tujuan pembelajaran yang tertulis itu masih umum. Kayak betul sekali yang seperti yang bilang Puput tadi, yaitu pembelajaran di situ hanya siswa memahami hemat air dan indikatornya siswa dapat menjawab pertanyaan. Sedangkan guru itu ingin siswa itu bisa menganalisis data setelah memahami cara menghemat air itu guru itu ingin mereka bisa mampu menganalisis data pemakaian airnya, mengevaluasi kebiasaan yang boros itu boros, dan itu merancang solusi yang bisa dipraktikkan. Nah, seharusnya tujuannya itu mungkin bisa diubah daripada memahami, mungkin bisa langsung siswa itu menciptakan apa? Nah, di sini itu siswa itu bisa menciptakan solusi yang bisa dipraktikkan agar mereka itu bisa menghemat air. Nah, dan kemudian dan indikatornya itu siswa itu bisa membuat sebuah produk lah gitu, membuat produk yaitu kayak di PJBL tadi, membuat produk, mungkin produknya bisa seperti membuat poster atau poster hemat air gitu kan. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Nah, jadi dari pendapat kedua teman saya tadi dapat kita simpulin, guru tuh bukan sekedar hanya mau siswa tuh mampu menghafal, tapi lebih baik itu jangan menghafal kan, lebih bagus itu pemahaman sendiri gitu. Nah jadi kebanyakan siswa tersebut tidak menganalisis, tidak mengumpulkan data. Nah, jadi dapat kita simpulkan harus sesuai dengan yang apa sudah kami bahas di awal tadi itu tentang C1 sampai C6, yaitu ada menganalisis, mengevaluasi, dan juga Ya, betul kan? Evaluasi dan menciptakan. Nah, jadi guru tuh lebih senang kalau seandainya siswa tersebut ada punya pikiran untuk membuat proyek baru kan, membuat produk baru gitu. Nah, bukan hanya sekedar menghafal informasi. Soalnya ditanya di sini kan masalahnya tuh apa? Betul, masalahnya tuh di tujuan pembelajaran dan indikatornya tuh yang bermasalah. Karena di situ tuh hanya tertulis siswa memahami cara menghemat air gitu. Nah, kalau hanya sekedar memahami itu, ya berarti otomatis mereka cuman kayak mengingat gitu dah sih. Nah, cuman mengingat gitu, tanpa mereka itu bisa menganalisis tadi. Guru tuh kan pengen mereka tuh untuk bukan sekedar mengingat, tapi juga menganalisis data tersebut. Kemudian menciptakan strategi atau solusi untuk cara menghemat air. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana mengubah tujuan tersebut menjadi tujuan yang operasional, smart, dan indikator yang dapat diamati. Ini siapa yang mau duluan?
ganti-gantian beda sih kita jualan. Tadi kan aku udah put kamu duluan. Boleh. Udah mungkin untuk yang soal kedua nih boleh disampaikan oleh Puput, jawaban dari Puput nanti kita tulis dan nanti kita simpulkan dari perbedaan pendapat. Nah, jadi mengubah tujuan menjadi operasional atau smart dan indikator yang dapat diamati. Nah, contoh tujuan pembelajaran yang lebih baik itu melalui proyek kampanye hemat air, siswa mampu menganalisis data penggunaan air di rumah atau sekolah, mengevaluasi kebiasaan yang menyebabkan pemborosan air, serta merancang solusi hemat air yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan ini kan jelas apa yang akan dilakukan siswa, kemudian terukur atau analisisnya, evaluasinya, merancang, kemudian relevan dengan proyek, kemudian contoh indikator pembelajaran yang dapat diamati yaitu siswa mencatat dan menyajikan data penggunaan air di rumah atau di sekolah. Kemudian siswa mengidentifikasi kebiasaan boros air berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Siswa menjelaskan alasan mengapa kebiasaan tersebut perlu dirubah. Siswa membuat rancangan solusi hemat air seperti poster, jadwal, atau aturan sederhana. Kemudian siswa menyampaikan hasil proyek secara lisan atau tertulis. Nah, jadi indikator ini bisa dilihat dan dinilai, bukan sekedar ditebak. Udah. Nah, jadi untuk selanjutnya soal nomor 2 saya akan mengupas soal nomor 2 yaitu soalnya tentang bagaimana mengubah tujuan tersebut menjadi tujuan yang operasional, smart, dan indikator yang dapat diamati. Nah, kalau menurut pendapat saya sendiri itu tujuan dari smart tadi itu contohnya tuh bisa saja spesifik. Nah, contohnya seperti kayak siswa tuh dapat menganalisis data pemakaian air itu di rumah sekolah untuk mengidentifikasi kebiasaan boros dan merancang solusinya. Kayak misalkan dari sudah anak murid tersebut mengidentifikasi kan apa sih yang membuat kebiasaan boros itu terjadi. Nah, nanti dengan mereka mengidentifikasi masalah tersebut, mereka tuh dapat merancang gitu. Nah, setelah merancang itu nanti mereka menemukan solusi apa sih yang harus dirancang seperti itu. Nah, yang kedua itu lebih ke tujuannya itu lebih ke terukur. Nah, siswa juga dapat melakukan analisis data dan merancang solusi yang dapat dipresentasikan di depan kelas. Mereka tuh kan per kelompok nih tugasnya. Nah, mereka mendiskusikanlah solusi tepat seperti apa sih yang harus mereka presentasikan di depan kelas. Tentunya setiap anggota kelompok itu pasti memiliki solusi yang berbeda-beda dah sih. Nah, nanti mereka akan mengemukakan solusi tersebut. Nah, nanti yang mana menurut mereka bagus, itulah yang akan mereka presentasikan di balik banyaknya solusi kan. Terus juga yang ketiga tuh tujuannya tuh dapat dijangkau. Nah, dengan adanya bimbingan siswa kan ada gak sih kita sebelum itu kan ada kayak kita siswa tuh jangan kayak FOMO terus kayak udahlah lanjutin itu tugasnya tanpa ada kayak apa sih namanya dengan guru tuh pemahaman materi guru aja. Bukan ya? Ini kan setiap kelompok tuh kan ada dah sih pasti guru tuh menanyakan kan progresnya tuh sampai mana gitu. Nah nanti kan pasti guru tuh nanya tuh gimana proses analisis kalian sampai mana, misalkan ada yang susah kan pasti guru nanti ngasih ide dah sih. Tidak mungkin kayak guru tuh yaudahlah terserah orang nih nanti pas akhirnya presentasikan sudah. Dan itu di sini tuh harus ada bimbingan juga dari guru tuh gimana solusinya yang bagus, nanti guru juga memberi solusi gitu kan. Selama 1 minggu tuh nanti dari data yang orang tuh udah kumpulkan. Terus ada yang namanya relevan seperti yang sudah dibilang sama Puput tadi tuh. Kan tadi juga ada bahas terukur sih Put. Nah, kalau dalam relevan tuh proyek ini tuh relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari orang tuh gitu. Nah, dan juga kesadaran lingkungan di sekitar orang tuh kayak misalkan tetangga, misalkan nih si A mulai dari rumah dia sendirilah kayak mbaknya tuh
apa namanya, airnya melimpah. Karena apa? Karena tidak dimatikan air tersebut, jadi kerannya dihidupi terus, hidupin makanya. terus kan, boros air. Nah, Ya. keluar lagi dari rumah Walaupun nih. tujuannya tuh pengen biar ada kekurangan air Iya gitu. kan, nah. tapi karena keteledoran dia tuh jadinya boros air. Boros Nah, jadi. terus keluar dari rumah, nengok lagi tetangga nih, lagi nyiram apa sih, bunga gitu kan, nyiram bunga, terus keran di depan halaman rumah itu tidak dimatiin gitu kan, jadi otomatis air di halaman rumah tuh terbuang. Sia-sia. Nah, itu tuh Boros. bisa jadi di konteks kehidupan sehari-hari kita, kayak itu kan di dalam rumah juga di kesadaran lingkungan sekitar. Terus yang terakhir itu ada yang namanya tujuan smart di waktu. Nah, kalau tujuan smart di waktu tuh siswa tuh akan menyelesaikan analisis dan presentasi dalam waktu 2 minggu. Bagusnya itu 2 minggu. Nah, dalam seminggu itu mereka ngapain? Misalkan 2 hari nih menganalisis permasalahannya. Nah, menganalisis permasalahan. Nah, setelah menganalisis itu kan mereka kan pasti kayak ngumpulin data, solusi apa yang bagus, gini-gini. Nah, terus 5 minggu terakhir tuh mereka menentukan proyek apa sih yang bagus untuk diterapkan. Barulah di minggu 2 tuh mereka menyempurnakan proyek tersebut. Nah, itu mungkin dari pendapat saya. Mungkin dari saudara Arif ada apa gitu? Waduh, kayaknya lah lengkap lah. Kalau dari pendapat saya sih 4 menit jadi lah. pertanyaannya kan mengubah tujuan tersebut menjadi tujuan yang operasional, Iya. smart, dan Smart, indikator yang dapat diamati. Berarti ini langsung ngubah tujuannya ya. Tadi kan tujuannya siswa memahami hemat air. Nah, guru tuh pengen siswa itu mengubah tujuannya agar mereka itu tidak hanya sekedar menghafal atau hanya sekedar memahami materi tentang menghemat air saja. Nah, guru itu ingin mereka itu agar bisa mempunyai skill atau keterampilan. Nah, dengan keterampilannya itu seperti mereka setelah diberi tugas proyek kampanye hemat air, guru itu ingin mereka itu bisa memiliki keterampilan seperti menganalisis tadi. Mereka menganalisis apa sih penyebab menganalisis data-data pemakaian air di sekitar mereka atau di rumah mereka kan. Nah, tuh guru juga ingin mereka agar mereka itu mengevaluasi lah kebiasaan boros mereka di rumah atau dari kebiasaan boros di lingkungan sehari-hari mereka. Seperti yang saudari Mutia bilang tadi, ada tetangga yang buka keran air kan. Dan juga merancang solusi yang bisa dipraktikkan. Nah, solusi apa yang bisa mereka praktekkan agar mereka itu tidak boros air lagi gitu. Nah, ya itu aja tambahannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan tentunya kami memiliki perbedaan pendapat tentunya, yang kayak seperti Puput tadi, harus jelas, harus terukur. Nah, itu sama saja dengan jawaban saya tadi, harus terukur dan harus relevan kan dengan proyek tersebut. Kita menyesuaikan juga dengan tujuan dan indikator SMART tadi. Nah, mungkin indikator yang dapat diamati itu kayak siswa itu dapat mempresentasikan infografis tentang pemakaian air di rumah gitu. Nah, jadi dapat dilihat dari kebiasaan mereka. Ibu, saya di rumah ini saya melihat orang tua saya kayak kalau misalkan baknya kosong diisi dengan air keran gitu kan. Sehingga dengan mengisi air keran tersebut tuh membuat orang rumah tuh kayak teledor, lupa untuk mematikan keran tersebut, sehingga air dalam bak tuh melimpah dan jatuhnya kayak boros gitu kan. Terus juga siswa dapat mengajukan pertanyaan kritis mengenai data yang dianalisis, kan beberapa kelompok tuh kan. Nah, nanti misalkan kelompok yang satu ini dia dapat nanya nih dengan kelompok lain pas presentasi tuh kayak kalau data kami kayak gini-gini nih, kenapa data kamu bisa kayak gini? Gimana sih? Coba analisis gitu kan depan kami semua gitu. Nah, terus yang ketiga tuh ada yang namanya siswa tuh dapat menjelaskan satu kebiasaan boros dan solusi praktis diajukannya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu siswa dapat kebiasaan boros seperti apa sih? Ya, contohnya tadi tuh orang tuanya mengisi bak tuh dengan menghidupkan air pada malam hari, sehingga membuat
tidak sadar Iya. lah gitu kan. Ketiduran lah Iya, kan, ditinggal tidur kan, lupa gitu. lupa. Aturannya kalau misalkan ditinggal tidur seperti itu, kerannya tuh lebih Iya. dikecilin gitu kan, Iya. biar air yang keluar tuh ya tidak besar Iya. lah gitu kan, Kalau biar langsung besar tuh kan ya, boros. jadi ya. Air yang ada di Air bak itu kan cepat terisi. ya cepat terisi, apalagi misalkan ukuran baknya kecil gitu, nah tidak Atau besar. kalau mau itu nih solusinya bisa dipasang alarm mungkin kan. Iya, biasa alarm mungkin, atau jangan pas mau tidur gitu kan, hidupin baknya, bisa jadi kayak ya Sebelum tidur lah, jangan usah terlalu iya malam sebelum gitu. tidur, dalam kondisi di rumah itu orang di rumah itu ada gitu, Iya. nah tidak dalam keadaan lagi beristirahat Betul. seperti itu. Nah terus terus pertanyaan yang ketiga itu tentu Kesimpulannya dulu deh. Oh iya, simpel. kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya itu tujuan pembelajarannya itu harus menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh Iya, siswa betul. dan hasil apa yang akan dihasilkan gitu. Oh, Nah, produk apa yang akan mereka ya, hasilkan kan? betul. Nah, sedangkan indikatornya itu harus memperlihatkan bukti nyata dari pencapaian tujuan tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan saudari Mutia tadi, nah siswa itu mampu menganalisis data, mampu apa tadi? Mempresentasikan lah kan Iya, indikatornya. Ya, dari masalah yang Heeh. betul-betul terjadi gitu tidak Iya. sih? Iya. Menjelaskan kebiasaan boros air seperti itu. Nah, dengan rumusan yang operasional dan terukur, pembelajaran PJBL kampanye hemat air benar-benar melatih HOT dan perubahan perilaku siswa. Oke. Oke. Nah, jadi kesimpulan tadi sudah dibacakan oleh saudari Puput. Kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya, yaitu soalnya itu tentang tugas HOT apa yang realistis untuk sekolah dasar agar siswa menunjukkan analisis evaluasi kreasi secara proporsional. Nah, siapa nih? Realistis, analisis, evaluasi, kreasi, tugas HOTS ya. Aku duluan nih. Boleh? Nah, jadi tugas yang menurut aku bisa yang realistis untuk anak SD mungkin mereka dapat menganalisis data. Mungkin menganalisis data nih kan tujuan utamanya itu kan harus menganalisis data kan, harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gitu. Nah, nggak bisa kayak asal-asalan deh. Nah, contohnya kayak analisis data nih, siswa tuh kayak mengumpulkan data pemakaian air dari rumah selama seminggu. Kemudian mereka menganalisis dan memperbandingkan jumlah pemakaian air dengan standar hemat air, atau itu bisa juga tuh membandingkan dengan standar hemat air, atau membandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Gimana sih kalau di rumah aku tuh kayak gini kalau untuk pengeluaran airnya. Nah, kalau di pengeluaran atau pemakaian airnya, kalau kelompok kalian gimana nih? Nah, nanti tuh siswa tuh dapat minta bantu sama orang tuanya dah sih, dengan apa tuh kata kita, kalau kita bayar air tuh kan ada dikasih struknya gitu kan. Nah, kita dapat melihat di sana untuk bulan ini atau minggu ini sebanyak ini pemakaiannya. Bisa kita lihat pemakaian itu di jumlah pembayaran yang enggak sih, kayak misalkan nih pembayaran bulan ini nih lebih murah dibandingkan bulan sebelumnya. Apa sih yang harus harus dikurangin gitu. Nah, kenapa yang bulan kemarin tuh lebih murah gitu iya kan? Makanya kan muncul enggak sih pertanyaan kenapa lebih murah gitu. Nah, tentunya ada dengan terjawab pertanyaan itu akhirnya tuh bisa membuat mereka menemukan solusinya gitu. Nah, apa sih harus sekarang? Kemarin tuh kenapa airnya bisa mahal, karena kemarin orang tua saya menghidupkan keran air dan lupa untuk mematikannya hingga hiduplah sampai pagi gitu. Nah, jadi solusi yang dapat diterapkan itu ya jangan dihidupkan di malam hari. Hidupkan air keran itu ketika lagi sedang beraktivitas, tidak lagi sedang beristirahat. Betul. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya evaluasi kebiasaan. Nah, jadi di sini tuh siswa tuh kayak melakukan wawancara dengan anggota keluarga atau teman lainnya tentang kebiasaan menggunakan air dan mengidentifikasi pola boros yang ada. Nah, yang pertama itu menganalisis data, yang kedua itu kita evaluasi kebiasaan tersebut. Kita tanyalah, anggaplah tadi kan udah bahas orang tua nih. Nah, kita beralih lagi ke tetangga lah, misalkan kita evaluasi, Bu, misalkan apa sih kebiasaan ibu dalam menggunakan air tuh, bagaimana sih, menurut ibu boros enggak?
penggunaan air ibu ini gitu kan. Terus ibunya bilang sepertinya ibu boros. Karena apa ibu boros? Karena ibu bukan, kalau air itu kan kebutuhannya banyak dah sih, kayak mandi, mencuci, itu kan banyak tuh, mencuci piring kotor, mencuci baju kotor, sejenis itulah. Terus juga nyiram tanaman, mencuci mobil, motor, gini. Nah jadi ibu tuh kayak langsung, nah ibu menemukan nih titik keborosan ibu tuh pada bagian-bagian itu, karena menurut ibu itu tidak mungkin lah sesuatu yang kotor tuh tidak ibu cuci gitu. Nah jadi mungkin bisa kita merekomendasikan kayak mungkin penggunaan airnya lebih dikurangi lagi Bu. Memang betul kata ibu itu penting kan, karena kotor harus dicuci. Cuman lebih disaranin tuh kayak ngehidupin air itu jangan terlalu besar dak sih, kayak kecilin aja gitu. Nah volume airnya itu biar tidak boros. Nah terus untuk yang terakhir, kalau menurut pendapat saya itu ada yang namanya kreasi solusi. Nah dimana kreasi solusi itu berdasarkan analisis data tuh, berdasarkan analisis dan evaluasi itu, siswa tuh dapat merancang poster atau video pendek yang menampilkan solusi kreatif untuk menghemat air yang dapat diterapkan di rumah dan sekolah. Mungkin kalau untuk anak SD, kalau untuk video mungkin mereka belum begitu paham ya, karena itu lebih ke jenjang tinggi sih. Tapi kalau untuk poster, mereka bisa tuh poster kan, untuk mereka ya menampilkan gitu. Nah solusi kreatif dari mereka sendiri, bagaimana cara menghemat air yang dapat diterapkan di rumah baik pun di sekolah gitu. Nah jadi menurut pendapat saya, ada kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi. Melalui tugas-tugas yang tadi itu, siswa itu tidak hanya dapat belajar konsep menghemat air ataupun menghafal gitu sejenisnya, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan penting dalam analisis, evaluasi, dan kreasi sesuai dengan C4, 5, dan 6 tersebut. Karena kan kita kan tadi pembahasan tentang pembelajaran bermakna, ya kan, harus bermakna lah tentunya, harus bermanfaat. Mungkin itu saja dari pendapat saya. Siapa lagi? Mungkin saudari Puput boleh. Nah jadi kan pertanyaannya tadi, tugas HOTS apa yang realistis untuk SD agar siswa menunjukkan analisis, evaluasi, kreasi secara proporsional. Nah jadi agar siswa SD tersebut menunjukkan analisis, evaluasi, dan kreasi sesuai dengan HOTS secara profesional itu, tugas yang diberikan guru itu harus memberikan tugas yang nyata, dekat dengan kehidupan mereka, dan tidak terlalu rumit begitu kan, karena masih anak SD gitu kan. Nah jadi contoh tugas yang realistis untuk anak SD yaitu yang pertama, betul yang dibilang saudari Mutia tadi, yaitu analisis atau mengolah dan membaca data. Nah siswa itu diminta untuk mencatat penggunaan air di rumah selama misalkan 2 hari atau 3 hari, misalnya untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman. Nah jadi bagaimana, lalu apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah jadi guru itu bisa mengajak siswa itu membuat tabel yang berisi yaitu menentukan kegiatan mana yang paling banyak menggunakan air. Nah kemudian mereka itu menjelaskan hasil yang mereka temukan dengan bahasa mereka sendiri. Nah di sini itu siswa belajar membaca data dan menemukan pola, bukan sekedar hanya menghafal. Nah kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi atau C5, menilai dan memberi alasan. Nah setelah guru melihat data yang dikumpulkan oleh siswa tadi, nah kemudian guru itu meminta siswa untuk menentukan dari misalkan tabel 1 hari pertama, tabel 2 hari kedua, tabel 3 hari ketiga. Nah guru itu meminta siswa menentukan, nah di hari yang mana yang termasuk yang lebih boros gitu, apakah hari pertama atau hari kedua atau hari ketiga. Nah kemudian guru itu menanyakan mengapa kebiasaan itu perlu diubah gitu. Kemudian memberikan pendapat tentang kebiasaan mana yang paling penting diperbaiki terlebih dahulu. Nah pada
pada tahap ini siswa belajar menilai dan memberikan alasan secara logis. Nah, ketika guru menanyakan kenapa kebiasaan ini perlu dirubah, nah siswa itu menjawab dengan bahasa mereka sendiri setelah mereka mengumpulkan data tadi, misalkan kenapa ya kita harus hemat air gitu. Terus yang keenam yaitu kreasi atau membuat solusi. Siswa itu membuat solusi gitu. Misalkan guru itu bisa meminta siswa untuk membuat solusi, misalnya membuat poster hemat air atau aturan sederhana hemat air untuk di rumah gitu. Kan biasanya anak-anak suka ada sih kayak ibu guru ngajarin di sekolah kayak gini, terus di rumah dipraktekin gitu. Iya. Betul. Biasanya banyaknya kayak gitu. Kemudian rencana aksi mingguan untuk mengurangi pemakaian air. Nah, jadi mereka ini bisa mempresentasikan hasil kerja mereka ini di depan kelas. Nah, pada tahap ini itu siswa belajar menciptakan solusi. Kalau kita boros air, solusi apa ya yang harus kita lakukan gitu. Bukan hanya tahu masalahnya saja. Oke. Nah, jadi kenapa solusi tugas ini realistis untuk anak SD? Karena menurut saya tugas ini tidak terlalu rumit ya. Kemudian juga mengaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Nah, tugas ini juga bisa dilakukan dengan bimbingan guru. Kemudian melatih mereka berpikir kritis dan kreatif sesuai dengan usia mereka. Nah, jadi kesimpulannya tugas HOTS untuk anak SD harus sederhana tetapi bermakna. Nah, siswa menganalisis data sederhana, kemudian mengevaluasi kebiasaan sehari-hari, lalu membuat solusi yang bisa langsung dipraktikkan gitu. Dengan cara ini kemampuan berpikir tinggi tetap berkembang tanpa membebani siswa tersebut. Sekian dari saya. Mungkin Saudara Arif. Nah, mungkin jawaban saya tidak jauh berbeda, mungkin mirip-mirip dengan Puput tadi. Nah, jadi guru itu bisa memberikan tugas seperti memberikan tugas tabel pengamatan sederhana mengenai pemakaian air di rumah siswa tersebut. Nah, yang dimana mungkin di tabel tersebut kita mungkin bisa mengisinya dengan misalnya kegiatannya dulu, apa saja kegiatan yang memerlukan air gitu. Nah, seperti mandi, mencuci tangan, atau menyiram tanaman, cuci mobil dan sebagainya. Nah, kemudian kita kemudian berapa banyak sih atau perkiraan banyak air yang dipakai untuk melakukan kegiatan tersebut. Misalnya mandi, berapa air yang terpakai, seember atau seberapa kan gitu. Nah, kemudian apakah pemakaian tersebut termasuk hemat dan boros? Nah, kemudian setelah mengisi tabel pengamatan tersebut, siswa mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti kegiatan mana sih yang paling banyak menggunakan air, mengapa kegiatan tersebut banyak menggunakan air. Nah, kemudian kegiatan mana yang bisa dihemat dengan mudah gitu. Nah, setelah itu di akhirnya mungkin guru bisa menyuruh siswa itu untuk membuat poster gitu. Nah, poster tentang penghematan air. Nah, dengan ada poster tersebut maka bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswa atau murid lain agar tidak boros air di rumah mereka. Nah, jadi dengan tugas-tugas tadi itu maka siswa itu akan tercukupi lah kan apa yang tadi tuh apa soalnya tadi? Apa sih tujuan tugas yang realistis gitu. Nah, tugas yang realistis itu kan yang mengukur pengamatan, analisis dan juga kreasi siswa. Nah, melalui pengamatan tadi itu dengan cara mengisi tabel tadi itu, tabel pengamatan pemakaian air, kemudian menganalisis maksudnya kegiatan mana yang memerlukan banyak air di rumah mereka. Nah, setelah itu mereka
berkreasi yaitu dengan cara menciptakan poster tadi. Mungkin itu saja jawaban tambahan dari saya. Nah, jadi tentunya tadi tuh dari apa sih namanya jawaban kami semua dari Puput tadi yang membuat tabel tadi itu kan, membuat tabel untuk menyesuaikan berapa banyak sih yang dipakai ayat tersebut. Nah, terus juga tadi saudara Arif juga membuat tabel ya, Iya. juga membuat tabel membuat tabel untuk berapa untuk apa sih dari analisis pemakaian air. Kan karena di rumah itu kan bukan hanya sekedar untuk mandi, beda sih air yang banyak lagi digunakan kegiatan memerlukan air. Apalagi kan air itu kan bisa Masak dibilang juga pakai air. Masak juga pakai air karena air itu merupakan salah satu sumber kehidupan. Nah, jadi tentunya kalau kita mau mencegah yang namanya boros itu mungkin susah, cuman adalah solusi realistis gitu tadi. Tergantung kitanya lagi lah bagaimana mengaturnya kan. Kalau dari saya sendiri tadi itu mungkin mereka bisa kalau yang untuk analisis kan tadi mengumpulkan data kan pemakaian air. Nah, contoh dari pengumpulan data menggunakan data itu bisa menggunakan tabel, atau mereka tuh membandingkan jumlah tersebut tuh sesuai dengan bulan ini gitu. Nah, bagus juga kalau dengan tabel gitu kan. Bulan per ini minggu. Misalkan dibikin tabel nih bulan Januari berapa, nanti mereka bandingin gitu kan di tabel, lebih mudahnya seperti itu. Nah, kalau untuk evaluasi kebiasaan tuh tadi kalian apa? Apanya? Evaluasi kebiasaan. Kan tadi itu kan mencakup analisis, evaluasi, baru kreasi. Kan kalau aku tadi tuh ya melakukan wawancara lah yo, atau mengidentifikasi kenapa bisa jadi boros itu kenapa, pasti kita tanya lah kan. Dan mungkin lah udah kita tanya gitu, nah karena kita setahu kita pasti kayak kita udah boros nih, kita pasti bingung kenapa airnya banyak habis, pasti kita tanya kan kenapa bisa. Jadi kita harus mengevaluasi dari kita tuh menganalisis ke orang-orang tertentu gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya kreasi solusi. Nah, kreasi solusi ini solusi apa sih yang dapat gitu. Nah, kita terapkan atau kita rancang gitu. Nah, kalau aku pribadi itu kan membuat poster mungkin untuk tingkat anak SD itu masih susah, cuman yang namanya belajar kan tidak apa-apa lah, jangan takut salah kan. Siswa bisa minta guru untuk membimbing. Itu makanya peran guru juga penting ya, namanya juga pembelajaran bermakna, harus melibatkan juga guru tersebut. Nah, jadi setelah kami menjelaskan dari saudari Mutia, Arif tadi, nah, jadi dapat kami simpulkan yaitu tujuan pembelajaran yaitu berarti peserta didik itu mampu gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu yaitu kemampuan siswa. Keterampilan yang harus mereka capai lah sih dalam setelah mereka tuh melakukan proses pembelajaran. Nah, itu apa sih kemampuan atau keterampilan yang harus mereka dapatkan gitu lah. Tercapai atau tidak, dapat apa tidak mereka gitu kan. Nah, kemudian sedangkan indikator yaitu ditunjukkan oleh bukti. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, siswa itu mampu menganalisis data, berarti siswa ini sudah paham gitu dengan pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kemudian tadi yang terakhir yaitu aktivitas. Nah, yang aktivitas ini peserta didik itu melakukan, nah seperti yang membuat proyek untuk menghemat air tadi gitu. Nah, jadi sekian dari kesimpulannya. Nah, mungkin itu saja hasil diskusi kami pada sore hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf karena kami juga masih dalam proses belajar. Semoga puasa kita hari ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.